Kerasa cukup berat nih, nggak seberat pintu depan Expander Cross atau XL7, tapi masih oke lah, dan bukaannya masih termasuk luas. Nah, tapi buat napak ke dalamnya, ini bener-bener tinggi nih, lebih tinggi dibanding napak ke dalam rush yang lama atau dibanding setiap kompetitornya. Nah, posisi duduknya termasuk luar biasa tinggi, lebih kayak duduk di SUV leather frame ya, jadi dapat feel commandingnya dibanding di kompetitornya yang masih kayak di MPV ditinggiin. Joknya kita senang nih bagian bawahnya yang lebih maju kayak gini, jadi nopang paha kita lebih full, dan support yang tebel ini jadi berasa agak ngejepit. Tapi sayangnya kayak di Avanza juga, bagian atas joknya termasuk sangat pendek, jadi buat orang yang di atas 165 cm nggak dapat support bahu yang proper. Termasuk juga headrest ini buat orang-orang yang di atas tinggi itu, kalau kita naikin paling tinggi pun kepala kita belum ketopang full, dan buat sandaran kepalanya masih agak mundur. Dan juga feel duduk di depan sini juga kerasa overall sempit dibanding di XL7 atau dibanding di Expander Cross. Mungkin ini oke buat orang yang tingginya 165 cm ke bawah, tapi buat orang yang tingginya di atas itu, apalagi yang badannya besar, sebaiknya kalian cobain dulu apakah kalian nyaman duduk di sini atau enggak. Pengaturan joknya, yang driver selain slide dan recline Anda buat atur ketinggiannya, dan sekarang pakai model tuas kayak gini, nggak kenop lagi kayak yang dulu. Sedangkan yang penumpang depan slide dan recline aja. Di tengah ada sandaran tangan yang udah dilapis kulit, tapi ini luar biasa kecil, pendek, dan terlalu ke belakang. Jadi tangan kita begini pun nggak kena sandarannya, dan jelas nggak bisa dipakai buat sandarin tangan sambil nyetir juga. Nah, yang di pintu sini sandaran tangannya yang TRD udah dilapis kulit jadi empuk. Seatbeltnya sayangnya nggak bisa dinaik turunin. Padahal di rush generasi sebelum ini malah bisa loh. Nah, khusus varian TRD di tengah sini karena dilapis kulit jadi cukup empuk buat sandarin lutut kita ya. Setirnya hanya bisa tilt aja, mendingan lah dibanding di rush yang dulu yang nggak bisa diapa-apain. Tapi emang posisinya ini tetap dibuat sangat dekat ke dashboard ya. Detail lain di depan, ada sill plate-nya, tapi modelnya masih plastik hitam standar gini aja. Buat pegangan tangan di plafon, yang penumpang depan kiri dapat model retractable gini, sedangkan yang driver nggak ada. Kita ke belakang. Pintunya masih cukup berat juga, tapi sedikit lebih ringan dibanding depannya. Bukaannya standar ya, masih agak lebar, tapi sama kayak di depan juga, napak ke dalamnya luar biasa tinggi dan gak ada assist buat bantu napak ke dalam. Harus dibiasain nih jadinya. Duduknya jelas lebih tinggi lagi, jauh lebih tinggi dibanding duduk di depan. Headrestnya ada di ketiga sisinya ya, semuanya adjustable. Jok ini bisa digeser maju mundur nih, kalau dibuat paling mundur, ruang kakinya masih termasuk cukup luas lah, tapi emang gak seluas di Expander Cross atau di XL7. Kalau dibuat paling maju pun sebenarnya masih aman nih. Kalau dibuat mundur setengah segini ya. Nah, yang masalah ini di ruang kepalanya. Sisanya termasuk sedikit, lebih sedikit dibanding di rush yang lama, dan ini ngasih feel yang sempit buat duduk di belakang ya buat orang yang tingginya di atas 170 cm. Kelihatan kan? Kepala kita masih lebih tinggi dibanding garis jendelanya. Dan karena double blowernya pakai model yang nonjol ke bawah juga, jadi feel pandangan kita juga kerasa lebih sempit lagi. Sudut sandarannya bisa diubah nih pakai tuas di pinggir ya, cukup fleksibel nih, sampai paling rebahnya segini. Belum sampai tiduran, tapi ini udah termasuk relax banget kok. Sandaran tangannya kayak di depan juga udah dilapis kulit jadi empuk, tapi sayangnya di tengah nggak ada armrest lipatnya. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kaki kita harus ngelipet dulu karena konsol tangannya mundur banget, dan kaki kita juga harus ke kiri kanannya karena gundukan lantainya cukup tinggi di tengah sini. Dudukannya lebih tinggi dan lebih keras dibanding kiri kanannya. Sandarannya ini masih cukup empuk kok, tapi emang lebih maju dibanding kiri kanannya. Dan karena ada headrestnya jadi masih oke lah duduk di sini. Dan seatbeltnya pakai 3 titik yang model dari atap kayak gini. Cuman emang karena lebar body rush ini yang paling kecil dibanding setiap kompetitornya, jadi bakal kerasa sempit ya kalau duduk bertiga. Detail lain di baris kedua sini, dapat sill plate model hitam plastik juga nih pas buka pintu. Ada double blowernya, tapi tetap pakai model yang menggunduk kayak gini nih, dan tetap cuma 3 ventilasi semburan aja ya. Pegangan tangan plafon tengah sini yang kiri dan kanan sama-sama polos, nggak ada gantungan bajunya, dan dapat satu lampu kabin halogen nih di tengah sini. Oke, sekarang kita ke paling belakang. Joknya ada one touch tumble ya. Tinggal tarik sekali tuas di jok sini dan bakal langsung mental ke depan gini. Kalau kita dari kiri yang kebuka satu jok, kalau dari kanan sini ini one touch tumble juga nih, tapi langsung 2 jok yang kebuka. Nah, di paling belakang sini kedua headrestnya adjustable juga. Sayangnya dudukan jok ini
terlalu rendah dan dekat sama lantainya. Jadi paha kita sudutnya itu sangat naik kayak gini. Dan ini udah pasti bikin pegel buat perjalanan jauh buat orang dewasa yang tinggi. Headroomnya lebih parah lagi dibanding di baris kedua. Sangat mepet dan bahkan kalau kita sandaran aja, kepala kita udah kejedot sama belakangnya. Sudut sandaran joknya juga fix ya, nggak bisa diubah. Posisinya cenderung agak tegak. Oke, ruang kakinya. Ini kalau jok tengahnya kita buat paling maju, masih ada cukup ruang lah ya, meski emang nggak banyak. Kalau kita buat paling mundur, sama sekali udah nggak ada sisa ruangnya. Kalau dibuat maju setengah, ya segini nih sisanya. Di kanan kirinya sama-sama udah ada sandaran tangan kayak gini nih, jadi tangan kita nggak ngatung. Enaknya juga kaca belakangnya termasuk panjang, tapi sayangnya nggak tinggi. Jadi kalau misalnya badan kalian tinggi, masih agak sedikit ngasih rasa yang claustrophobic. Dan yang kanan sini apalagi masih dihalangin sama seatbelt kayak gini kacanya. Oh, yang keren bahkan di baris ketiga masih dapat pegangan tangan plafon yang modelnya bisa dilipat kayak gini ya, kayak di depannya. Nice! Varian TRD udah nyambung sama passive keyless entry-nya. Jadi kalau pintunya kekunci, kunci ini tinggal dikantongin dan deketin bagasinya. Klik tombol sebelah kiri yang panjang ini buat langsung buka kuncinya sekaligus pintunya. Oke, buat yang pakai Rush generasi sebelumnya pasti langsung kelihatan banget bagasinya yang sekarang jadi jauh lebih besar. Karena di Rush yang dulu, kalau ada yang nambahin jok baris ketiga, itu udah nggak ada sisa ruang di bagasi sama sekali. Bibirnya termasuk full mengotak nih emang, tapi nggak terlalu lebar. Cuman buat masukin barang lebar kayak koper kita kayak gini masih termasuk aman. Nah, khasnya SUV, bibir bagasi ini termasuk tinggi dari tanah. Jadi kalau mau angkat barang yang berat ke dalam bakal berasa agak PR dulu. Tapi enaknya bibir bagasinya termasuk rata nih. Jadi kalau mau keluarin barang tinggal langsung digeser aja. Detail di belakang sini, cuma ada lampu bagasi aja sih di sebelah kiri. Di sebelah kanannya nggak ada apa-apa. Termasuk di bawah karpetnya juga polos yang nggak ada apa-apa. Nah, sekarang kita tes koper. Koper medium kita diberdiriin kayak gini jelas banget masih muat. Bahkan dihadapin ke sisi luar juga masih termasuk muat nih. Jadi kita bisa masukin barang lebih banyak lagi. Nah, yang impresif, ternyata koper raksasa kita bukan cuma muat kalau ditidurin gini. Bahkan diberdiriin gini aja masih muat. Nice! Tapi emang ruang bagasi sini kalau jok baris ketiga lagi dipakai ukurannya fix ya. Alias nggak bisa diluasin atau disempitin soalnya jok baris ketiga sudut recline-nya nggak bisa diubah-ubah. Kalau mau luasin kapasitas bagasinya, jok baris ketiganya bisa dilipat pakai konfigurasi 50:50. Ini bisa dilipat sekali dulu bagian atasnya doang. Jadi kayak gini bisa kita taruh barang di atasnya. Atau kalau mau masukin barang lebih tinggi, bisa dilipat tumble kayak gini dan disediain tali ini buat disangkutin ke jok depannya supaya jok ini nggak jatuh-jatuh. Nah, kalau dilipat satu gini masih bisa buat duduk satu penumpang di paling belakang ya. Dan sisi satunya lagi juga bisa dilipat sama persis. Lantainya jadi rata nih. Jadi kalau kita mau masukin barang ke depannya tinggal didorong aja. Dan enaknya ruang bagasinya jadi termasuk besar dan tinggi. Jadi kita masukin koper-koper kayak gini atau orang masuk pun sama sekali nggak ada masalah. Masalahnya adalah kalau kalian mau luasin lagi kapasitasnya. Karena jok ini kelipatnya ke depan, jadi kalaupun jok baris keduanya kita turunin, kita tetap nggak bisa masukin barang yang panjang dan besar karena bakal kehalangan sama jok baris ketiganya ini. Buat akalinnya, paling kita bisa tidurin lagi jok baris ketiganya kayak gini supaya bisa masukin barang yang lebih panjang ke depan. Tapi tentu barangnya nggak bisa tinggi-tinggi ya karena kita taruhnya di atas joknya. Oh, dan baris keduanya bisa dilipat 40:60. Jadi kalau dilipat yang kiri aja masih bisa buat duduk dua penumpang di paling belakang. Buat tutup pintunya ada handle di sebelah kanan sini. Dan buat kunci semua pintu tinggal klik aja tombol kecil yang ada di sebelah kanan sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Nah, meskipun interiornya cuma beda sedikit, tapi buat naik ke dalamnya sedikit beda nih. Bukan pintunya sama kayak expander biasa tentunya, tetap berat dan lebar. Nah, napaknya sekarang jauh lebih tinggi ke dalamnya, kayak napak ke dalam Toyota Rush gitu. Tapi masih lumayan gampang lah, nggak kayak naik ke SUV leather frame. Joknya masih sama, lumayan keras. Nah, visibilitas keluar jadi sedikit lebih tinggi, meski nggak selebay SUV leather frame sih. Pengaturan joknya slide dan recline.
Yang sisi driver ada pengaturan ketinggian yang modelnya diputer kayak gini. Headrestnya cuma bisa naik turun aja. Kalau buat sandaran sambil nyetir kayak Xpander biasa masih agak kurang maju nih headrestnya rasanya. Seatbeltnya tetap nggak bisa dinaik turunin. Jok penumpang cuma slide dan recline aja. Sandaran tangan di tengah emang konsolnya agak terlalu turun ya, jadi nggak bisa buat sandaran. Yang di pintu masih sama nih, plastik keras. Setirnya keren, tetap bisa tilt dan teleskopik. Nice. Sandaran kaki kiri driver udah dikasih ruang luas tapi belum ada pad plastik ya. Sekarang kita ke belakang. Nah, ini pintunya juga berat nih dan bukaannya luar biasa lebar dan pintunya juga panjang. Napaknya pun sekarang jadi lebih tinggi juga, tapi masih gampang. Posisi duduknya sedikit lebih tinggi dibanding di depan, jadi visibilitas keluar bagus banget. Ruang kakinya bisa bervariasi ya, karena jok bisa digeser. Paling maju segini, kalau kita geser paling mundur segini masih luas. Kalau digeser setengah jadi segini, masih aman lah ya. Ruang kepalanya pun masih tergolong luas banget. Sudut sandarannya juga bisa diubah-ubah pakai tuas di samping. Sudutnya dari yang paling tegak segini, yang paling rebahnya segini, belum terlalu rebah ya, tapi udah rileks sih. Headrestnya sayangnya cuma di kiri dan kanan aja. Sandaran tangan di pintu masih plastik ya, belum dilapis apa-apa. Kalau mau duduk bertiga, napak ke tengah kakinya harus dilipat sedikit karena konsol tengahnya mundur banget. Tapi lantainya ada gundukannya sedikit, jadi kaki kita enakan ke kiri kanannya. Dudukan di bawahnya nggak terlalu tinggi. Yang unik, belakangnya ini empuk banget nih sandarannya. Tapi emang nggak ada headrestnya nih di sini. Tapi ini kerennya bisa kita lipat jadi sandaran tangan. Dan karena ini bolong, jadi kayak semi-semi captain seat gini ya. Nice. Ada seatbelt 3 titik juga di atas ini. Nah, buat napak ke baris ketiga, ini ada tuas one touch tumble, tarik dan langsung keangkat. Napak ke belakang masih termasuk gampang. Nah, ini kalau jok tengah kita set paling jauh ke depan, masih termasuk luas lah. Tapi kalau kita mundurin mentok, jelas nggak cukup ya kaki kita buat orang dewasa 170 cm. Jok belakang sini juga ada headrestnya kiri dan kanan. Nah, ini sudut recline alias sudut rebahannya juga bisa diubah nih. Dari paling tegak segini sampai sudut paling rebahnya segini. Dan bagian bawahnya juga ikut menyesuaikan ya pas sudut sandarannya diubah. Ruang kepalanya masih tergolong aman nih. Nice. Jendela buat lihat keluar juga masih tergolong besar dan udah dikasih buat sandaran tangan di sini. Nice. Nah, buat bagasinya udah nyambung sama sistem passive keyless entry-nya nih. Jadi kalau kita kunci, ini tinggal kita kantongin terus kita klik tombol kecil yang di sebelah kanan handle-nya. Nanti kuncinya kebuka, baru deh pakai handle pintunya. Bagasinya persis kayak Xpander biasa, bibirnya sangat mengotak nih, gampang buat masukin barang. Tapi bibirnya lantainya ini jauh lebih tinggi dari tanah ya, jadi sedikit PR kalau masukin barang berat. Nah, detail bagasinya di kiri sini ada lubang besarnya, di kanan juga ada. Terus ada tempat dongkrak dan toolkit juga di sebelah kanan. Di bawah lantai ini juga ada kompartemen gini nih yang gede banget dan dengan cover yang masih sama ini. Nah, karena sudut sandaran jok belakang bisa diubah-ubah, kita juga bisa luasin dan sempitin bagasi sesuai dengan kebutuhan. Jok paling belakang bisa dilipat dengan konfigurasi 50/50 ya. Jadi lipat satu dan masih bisa buat duduk 6 penumpang. Kalau dilipat dua-duanya jadi super rata nih lantainya. Dan jok tengah bisa kita lipat bagian tengahnya doang, jadi buat masukin barang panjang tapi yang kecil. Dan kalau mau dilipat beneran bisa pakai konfigurasi 60/40. Kalau kita lipat yang kanan aja masih bisa duduk satu penumpang di sebelah kiri. Dan ini kalau udah dilipat super rata dari belakang sampai ke depan. Nice. Dan ini sisa storage di dalam kabin. BBM di dalam kota juga mirip-mirip. RAS mencatat 11,5 km per liter yang mana itu cukup baik. Namun yang agak jauh berbeda adalah ketika di tol. Ada beberapa penyebab saya rasa. Pertama karena memang tinggi RAS itu tongkrongannya sehingga sewajarnya hambatan angin juga bertambah. Kemudian rasio giginya itu membuat mesin berputar 3000 rpm di 100 km per jam. Itu
membuat konsumsi bahan bakar di tol mobil ini adalah 15,2 km per liter. Sedangkan untuk konsumsi bahan bakar juga tidak terpaut jauh dengan expander biasa di kecepatan rata-rata 22 km per jam atau rute dalam kota. Expander biasa mencatat 12,0 km per liter, sedangkan Expander Cross 11,7 km per liter. Dan di rute tol, Expander biasa itu mencatat 18,8 km per liter, sedangkan Expander Cross ini 17,9 km per liter.